Intinya jangan malas dan terutama lihatlah apa yang bisa dikerjakan di sekitar kita. Terutama kan daerah kita itu masih pegunungan, banyak sawmill dan sebagainya, itu kan serbuk gergaji banyak menjadi sampah. Nah, kita manfaatkan menjadi budidaya jamur ini sangat bermanfaat. Bagi saya pribadi sudah mengalaminya. Bisa juga nanti hasil ataupun limbah dari jamur tersebut bisa dijadikan kompos untuk pertanian gitu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wawan Kurniawan. Alamat dari Dusun Muktisari RT 14 RW 05 Desa Bantarsari Kecamatan Pamarican. Saya sebagai petani jamur yang ada di Desa Bantarsari. Saya berbudidaya jamur sejak tahun 2017 sampai sekarang alhamdulillah masih berjalan. Ada dua jenis yang saya budidaya. Yang pertama jamur tiram putih dan jamur tiram coklat. Saya menggunakan media dari serbuk gergaji, baik itu sengon ataupun alba atau serbuk yang lainnya juga bisa, terutama kalau ada serbuk karet itu lebih bagus. Dengan ditambah dedak dan kapur itu untuk menyentabilkan pH yang ada di dalam backlog tersebut. Untuk budidaya jamur dari awal sampai berbuah biasanya kurang lebih sekitar 40 hari dari awal sampai muncul berbuah dalam periode sekitar 3 bulan masa panen. Kalau dari pengamatan saya dari awal sampai sekarang, bertahannya backlog atau media tumbuh jamur itu sekitar 3 bulan, itu yang produktif. Dan dari 3 bulan tersebut kurang lebih 5-6 kali panen dengan bobot rata-rata 3 ons sampai 5 ons. Saat ini kami masih menggunakan teknologi ataupun alat-alat yang manual. Saya terutama dalam pembuatan media tumbuh jamur tersebut, saya sangat membutuhkan alat mixer untuk pengadukan dan steamer yang berkapasitas besar, dan untuk pembuatan bibit saya membutuhkan autoclave. Untuk saat ini kami masih sendiri-sendiri, belum berkelompok. Untuk penjualan, untuk pasar alhamdulillah masih terbuka di Pasar Banjar, terutama yang menjadi pusat penjualan jamur saya. Masih bisa menampung sekitar 1-1,5 kuintal per hari. Belum sampai kuintal, masih di bawah 50 kilo, antara 20-30 kilo per hari. Untuk jamur putih, untuk jamur coklat paling 10-20 kilo per hari. Ada beberapa penyakit, terutama yang dari jamur liar akibat kurang steril dalam inokulasi pembibitan, dan bisa dihinggapi semacam lalat BSF yang nantinya akan tumbuh maggot dan memakan miselium. Juga ada gurem, cuman kalau kita bisa menjaga kebersihan kumbung terutama, insya Allah penyakit tersebut berkurang. Untuk saat ini kami tidak menggunakan obat-obatan karena jamur itu rentan terhadap bahan-bahan kimia, terutama jika dikonsumsi oleh manusia karena tidak bisa terurai. Untuk saat ini kami menggunakan, kalau ada gurem
itu kami menggunakan daun pandan di blender dan disemprotkan ke kumbung supaya ada wangi. Biasanya gurem menjauh kalau ada tempat wangi. Saya dulunya ikut sama guru saya yang mengajarkan tentang jamur di daerah Sukajaya. Alhamdulillah sampai sekarang saya masih berjalan dan beliau pun masih berjalan. Relatif kalau musim hujan kami tidak terlalu banyak air, cuman untuk pengadukan, untuk mengaduk bahan-bahan media jamur. Kalau untuk musim kemarau biasanya untuk menurunkan suhu kan cenderung kering, dingin tapi kering gitu. Jadi perlu menjaga kelembaban dengan disiram air di sekitar kumbung atau di lantai kumbung tersebut. Melalui Asosiasi Petani Jamur Jawa Barat ada beberapa pembinaan-pembinaan yang difokuskan kepada petani jamur, cuman masih di bawah komoditas-komoditas lain seperti cabai dan sebagainya gitu. Sebab jamur bukan salah satu alternatif atau bukan komoditas yang diunggulkan gitu. Biasanya kalau musim Lebaran, biasanya Idul Fitri ataupun Idul Adha, pasar biasa cenderung tutup, tidak menerima jamur. Dan alternatif lain kami mengolah jamur tersebut menjadi bahan jadi seperti sate jamur, crispy, dan kaldu jamur. Dan saat ini kami sudah mempunyai produk kaldu jamur yang sudah terdaftar di PIRT. Saat ini masih di online gitu, masih delivery order. Begitu ada yang order baru dibikinin. Hampir tidak ada, cuman terkendala alat-alat tersebut. Kurang kapasitas steamer dan sebagainya gitu. Hampir tidak ada kendala sama sekali. Insya Allah akan saya bimbing dari A sampai Z, dari mulai produksi sampai pemasaran. Insya Allah akan saya bimbing seperti halnya saya dulu dibimbing oleh guru saya. Intinya jangan malas dan terutama lihatlah apa yang bisa dikerjakan di sekitar kita. Terutama kan daerah kita itu masih pegunungan, banyak sawmill dan sebagainya, itu kan serbuk gergaji banyak menjadi sampah. Nah, kita manfaatkan menjadi budidaya jamur ini sangat bermanfaat bagi saya pribadi, sudah mengalaminya. Bisa juga nanti hasil ataupun limbah dari jamur tersebut bisa dijadikan kompos untuk pertanian gitu. Maksudnya bukan merang mungkin ya, serbuk gergaji itu saya dapatkan dari sawmill-sawmill yang ada di sekitaran Pamarican dan Sidamulih ke sana gitu. Saya kalau order dari yang biasa gitu Rp5.000 per karung di tempat di sini gitu, udah diterima di sini. Intinya jangan patah semangat, jangan mudah menyerah, gali potensi yang ada di diri kita, gali potensi yang ada di jamur, sebab jamur itu sangat kompleks. Dari A sampai Z itu dari pembuatan sampai pemasaran. Kalau yang mentalnya lemah mungkin bisa gulung tikar gitu. Insya Allah kalau kitanya ulet, dari pembuatan bibit, pengolahan media tanam jamur sampai penjualan, insya Allah akan ada titik terangnya. Untuk omset rata-rata ya sekitar 9 sampai 10 juta per bulan kalau lagi ada. Untuk jamur tiram putih di bakul itu diterima harga Rp10.000. Kalau yang jamur coklat Rp15.000. Tergantung dari biasanya kalau musim Ramadan biasa harga cenderung naik. Alhamdulillah kami pembudidaya jamur tidak terpengaruh dengan kondisi COVID ini. Kenapa? Sesuai anjuran pemerintah, kami bekerja di rumah gitu, tidak keluar rumah. Insya Allah aman lah gitu. Silahkan yang butuh jamur segar, baik jamur tiram putih ataupun tiram coklat, bisa hubungi nomor di bawah ini.